Anak ketua dewan menyamar sebagai buruh tani untuk mengawasi pekerjaan di lokasi konstruksi. Begitu masuk, dia langsung melihat para pekerja hanya makan sisa makanan, sedangkan atasan menikmati hidangan ayam, bebek, dan ikan. Direktur utama menahan amarahnya dan menyerahkan dokumen personalia kepada atasan. Namun atasan yang sedang menikmati makanannya sama sekali tidak tertarik melihat dokumen itu. Dia langsung menyuruhnya melakukan pekerjaan yang paling berat dan kotor, kemudian memberikan helm keselamatan padanya. Atasan yang melihat direktur utama adalah pekerja baru, memberi peringatan bahwa setiap orang hanya diberi satu helm, dan jika helm rusak, mereka harus membeli lagi dengan uang sendiri. Harga helm satu unit adalah $300. Namun, begitu direktur utama mengambil helm, dia menyadari helm tersebut cacat. Dia menabrakkan helmnya dengan helm yang dipakai oleh atasan, dan helmnya langsung sobek besar. Sementara helm atasan tetap utuh. Direktur utama marah besar. Pekerja setiap hari melakukan pekerjaan yang paling berat dan berbahaya. Mereka tidak hanya diberi makanan yang buruk, ternyata helm keselamatan yang diberikan juga barang cacat. Ini jelas-jelas bentuk eksploitasi terhadap pekerja, dan sama sekali tidak menghargai nyawa mereka. Tak disangka, pada hari pertama kerja, direktur utama berani marah di hadapan atasan. Namun atasan ini bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dia mengancam akan memecat direktur utama. Kemudian dengan marah hendak memukulnya. Tiba-tiba manajer proyek datang ke lokasi. Melihat itu, atasan langsung melapor, mengatakan bahwa pekerja baru ini protes soal helm. Namun manajer langsung menampar atasan itu, dan berkata bahwa orang yang bisa datang ke sini pasti punya latar belakang. Manajer lalu bertanya siapa yang merekomendasikan direktur utama, dan apakah dia punya hubungan dengan pihak grup. Direktur utama berpikir bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya. Jadi dia berbohong dan mengatakan tidak punya latar belakang apapun. Mendengar ini, manajer langsung mengubah sikapnya, mengatakan bahwa siapapun yang ingin bekerja di sini harus tunduk pada pengaturannya, termasuk biaya hidup dan semua pengeluaran yang dia tentukan. Bahkan gaji pekerja yang seharusnya dibayar tepat waktu, harus dibayar sesuai syaratnya. Direktur utama begitu marah sampai tak bisa berkata apa-apa. Kemudian manajer mengumpulkan semua pekerja, dan mengatakan bahwa dia baru saja menerima gaji mereka dari kantor pusat. Namun jika mereka ingin menerima gaji, mereka harus membeli satu kotak teh dari toko istrinya. Seorang pekerja di samping menyebutkan bahwa harga satu kotak teh adalah $5.000, setara dengan setengah bulan gaji pekerja. Tapi para pekerja hanya bisa marah tanpa bisa mengungkapkannya. Jika tidak menuruti, mereka tidak akan mendapatkan gaji sepeser pun. Direktur utama sangat marah mendengar ini. Tak disangka, uang yang didapat pekerja dengan nyawa mereka justru dirampok dengan cara ini. Saat itu, seorang pekerja tua memohon kepada manajer untuk tidak memaksa mereka membeli teh, karena anaknya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun atasan dengan marah memecatnya. Pekerja tua itu ketakutan dan berlutut memohon agar tidak dipecat. Tetapi atasan dengan kasar memukulnya. Melihat itu, direktur utama segera menelepon sekretarisnya, meminta dia datang dalam waktu 3 menit. Kemudian direktur utama mengungkapkan identitasnya di depan manajer, bahwa dia adalah anak ketua dewan, dan bersiap untuk mengungkapkan semua keburukan ini ke publik. Namun manajer sama sekali tidak menganggapnya serius, bahkan menyuruh atasan untuk memukuli direktur utama. Saat itu juga, manajer menerima telepon dari atasannya, memberitahukan bahwa orang-orang dari kantor pusat grup akan datang untuk inspeksi. Tak lama kemudian sekretaris direktur utama datang ke lokasi, dan manajer juga sudah siap menyambut mereka. Dengan cepat dia menyodorkan hadiah yang telah disiapkan untuk sekretaris. Namun sekretaris hanya berkata ringan, bahwa dia datang untuk inspeksi, bukan untuk minum teh. Kemudian dia meminta manajer untuk mengumpulkan semua pekerja. Namun, dia belum melihat anak ketua dewan di antara mereka. Hal ini membuatnya mulai merasa tidak nyaman.